Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Anggara dari kelas 12 IP1 ingin menyampaikan ceramah tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama adalah ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat dan keberkahan di hidup kita semua. Allah Subhanahu wa taala juga selalu melimpahkan segala nikmat yang tak terbatas. Misalnya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini hari ini. Salawat dan salam juga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa hidup dengan pedoman dan petunjuk dalam agama Islam saat ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan ceramah singkat mengenai ikhlas di dalam kehidupan. Ada banyak dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi. Di dalam konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena sikap lainnya. Seperti hanya ingin dipuji supaya dilihat orang lain atau ingin terlihat soleh saja, tapi benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baniyah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam beragama. Jika kita dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi runyam. Seolah tidak ada efeknya atau hal yang membekas dari agama itu sendiri, banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup akan menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena segala amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang diterima oleh kita dalam amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pupuk dan latihlah diri kita untuk menjadi ikhlas di dalam segala hal. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i yang pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah. Karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, beliau berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendekar ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa keikhlasan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.